Di dunia perhotelan, ada satu nama yang jadi simbol kemewahan, bukan hanya sekadar hotel, tapi sebuah standar, Ritz. Tapi tahukah kamu, nama ini berasal dari seorang anak petani miskin yang dulu hanya seorang pelayan, yang pernah dibilang, kamu nggak bakal sukses di dunia hospitality. Tapi 40 tahun kemudian, namanya melegenda. Tahun-tahun 1867, seorang pemuda 17 tahun tiba di Paris dengan kantong kosong. Namanya Cesar Ritz. Lahir sebagai anak bungsu dari 13 bersaudara, latar belakangnya hanya anak petani biasa dari Swiss, tanpa uang, tanpa koneksi. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel kecil di Paris. Pekerjaannya mengepel lantai, membereskan kamar, dan melayani tamu. Tangan kasarnya jadi saksi perjuangan dari subuh hingga larut malam. Tapi Ritz bukan pekerja biasa. Dia punya satu kelebihan kepekaan terhadap detail. Saat mengepel, dia perhatikan sepatu tamu-tamunya, merek, gaya, bahkan cara berjalan mereka saat membersihkan kamar. Dia mencatat kebiasaan setiap tamu, berapa bantal yang dipakai, di mana mereka menyimpan barang, sampai jam berapa mereka bangun. 2 tahun bekerja keras, usahanya mulai membuahkan hasil. Dia dipercaya bekerja di restoran elit Paris, Foyer. Di sini, Ritz belajar sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Orang kaya tidak hanya membeli makanan atau kamar. Mereka membeli pengalaman, cerita, dan momen untuk dikenang seumur hidup. Restoran-restoran tutup, tapi Voisin tetap buka. Saat Paris dikepung Prusia dan makanan langka, Voisin tetap menyajikan menu eksklusif. Apa menunya? Daging gajah dari kebun binatang gila? Mungkin, tapi tamu kaya tetap rela membayar mahal. Karena yang mereka beli bukan dagingnya, tapi kisahnya. Gue makan daging gajah saat Paris dikepung. Inilah momen yang membuka mata Ritz tentang psikologi kemewahan. Selama 27 tahun Ritz menyerap ilmu dari berbagai hotel mewah. Dia mempelajari setiap detail, membangun koneksi, dan menyempurnakan sistem pelayanan. Hingga akhirnya, di tahun 1896, dia siap dengan masterpiece-nya. Hotel Ritz dibuka di Place Vendôme jantungnya High Society Paris. Tapi bukan cuma lokasinya yang bikin hotel ini luar biasa. Ritz menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 1. Kamar mandi pribadi di setiap kamar. Bangsawan tidak berbagi kamar mandi. 2. Listrik di seluruh hotel bilin. Itu buat rakyat biasa. 3. Telepon di setiap suite. Layanan 24 jam tanpa harus teriak. 4. Kasur king size untuk semua tamu. Tidur harus seperti raja, bukan pelayan. Di era hotel masih pakai lilin dan kamar mandi sharing. Ini adalah revolusi. Tapi inovasi terbesar Ritz. Strategi marketing paling cerdas di zamannya, dia mengundang raja dan ratu secara personal. Bukan untuk uang mereka, tapi untuk pengaruh mereka. Logikanya sederhana. Kalau seorang raja menginap di sini, siapa yang berani bilang ini bukan hotel terbaik? Strategi ini sukses besar. Ernest Hemingway bahkan membebaskan bar hotel dari Nazi saat Perang Dunia II, sambil minum Dry Martini tentunya. Coco Chanel menjadikan hotel ini rumahnya selama 34 tahun. Suite 302 menjadi saksi lahirnya desain-desain legendaris. Tapi Ritz tidak hanya membangun hotel. Dia menciptakan standar baru. Ritz bukan lagi sekadar nama, tapi sinonim dari kemewahan. Putting on the Ritz, living the Ritzy life, Tat Estu Ritzy. Semua ini berasal dari seorang anak petani miskin yang pernah diremehkan. Kata-katanya yang paling legendaris dari Cesar adalah "The customer is always right." Sekarang mungkin terdengar klasik, tapi saat itu, ini adalah mindset revolusioner. Dari seorang pelayan yang dibilang tidak akan sukses, kini namanya menjadi standar kesempurnaan dalam dunia hospitality. Suka video kami? Tekan tombol jempol ke atas dan subscribe kanal YouTube kami untuk melihat fakta lain dunia.